Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimusfira Alia. Saat ini saya ingin menjelaskan materi mengenai pentingnya investasi pada piutang. Dalam dunia bisnis, piutang usaha adalah salah satu aset yang paling penting, terutama bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa. Kenapa penting? Karena yang pertama itu dapat meningkatkan penjualan dan daya saing. Dengan memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan itu dapat menarik lebih banyak pembeli dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena mereka diberikan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran. Lalu yang kedua ada membantu dalam pertumbuhan bisnis. Jadi dengan adanya piutang usaha ini memungkinkan pelanggan membeli lebih banyak barang atau jasa tanpa harus membayar secara langsung, sehingga mendorong peningkatan volume penjualan dan pertumbuhan bisnis. Jadi piutang itu kan adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran atas penjualan kredit. Tetapi jika perusahaan menjual barang atau jasa dengan sistem cicilan, maka akan timbul yang namanya piutang dagang, yaitu uang yang seharusnya diterima dari pelanggan di masa depan. Dengan begitu, maka perusahaan itu perlu menyisihkan sejumlah uangnya untuk diinvestasikan dalam bentuk piutang untuk menalangi pembayaran-pembayaran belum dilakukan oleh pelanggan. Nah, investasinya itu merujuk pada penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain. Oke, selanjutnya saya Dwi Pahira akan menjelaskan terkait prinsip pemberian kredit. Di sini ada pemberian kredit atau penjualan produk secara non-tunai itu beresiko menimbulkan piutang tak tertagih. Nah, untuk meminimalkan resiko itu perlu dilakukan evaluasi calon konsumen secara cermat. Salah satu metode evaluasinya yang umum digunakan itu adalah prinsip 5C, teman-teman. Apa sih prinsip 5C itu? Jadi prinsip 5C itu adalah yang pertama ada karakter. Karakter itu menilai kejujuran dan reputasi debitur. Apakah debitur ini punya jejak yang baik dalam membayar utang atau enggak gitu. Jadi kalau debitur ini nggak punya jejak yang baik, itu bisa menjadi pertimbangan untuk para kreditur untuk meminjamkan uangnya gitu. Nah, yang kedua ada capacity. Capacity itu menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Biasanya ini bisa dilihat dari pendapatan atau arus kas ya teman-teman. Yang ketiga ada kapital. Kapital itu modal. Nah, kita tuh bisa lihat seberapa besar aset atau modal yang dimiliki debitur. Ini menunjukkan seberapa besar juga resiko yang bisa ditanggung sendiri sama krediturnya gitu. Nah, untuk kolateral, yang keempat ada kolateral atau agunan atau jaminan. Nah, ini tuh aset yang dijaminkan jika debitur gagal membayar utang. Nah, itu tuh bisa berupa bangunan ataupun kendaraan misalnya. Yang kelima, ada condition atau kondisi. Ini tuh kita bisa melihat nih kondisi ekonomi debitur sendiri itu gimana atau kondisi industri tempat bekerja debitur itu seperti apa gitu. Jadi jika debitur gagal membayar utangnya, ini tuh bisa digunakan untuk investasi produktif atau konsumtif gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, piutang adalah bagian dari modal kerja yang berputar dari kas hingga kembali ke kas. Semakin cepat perputaran piutang, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang itu mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menagih piutang. Nah, jadi di sini ada rumus perputaran piutang, itu adalah perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang, sama dengan berapa kali gitu. Nah, kemudian ada rata-rata pengumpulan piutang, 360 hari per perputaran piutangnya sama dengan berapa hari gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke study case-nya. PT AA memiliki catatan penjualan pada tahun 2018 senilai 350 juta dan tahun 2019 itu senilai 225 juta. Piutang pada awal tahun 2018 adalah sebesar 60 juta dan saldo akhir perusahaan
Saldo akhir piutang perusahaan itu sebesar 80 juta, sedangkan pada tahun 2019 memiliki saldo awal dan saldo akhir masing-masing sebesar 100 dan 50 juta. Nah, perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang disajikan dalam tabel berikut ini. Kita lihat tabelnya. Nah, di sini kita udah ada tabelnya, kemudian berikut rincian perhitungan pada tabelnya, yaitu rata-rata piutang pada tahun 2018, dijumlahkan saja. Pada tahun 2018 rata-rata piutangnya itu 60 ditambah 80, terus kita bagi 2 sama dengan 70. Terus pada tahun 2019-nya 100 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 75. Kemudian kita hitung perputaran piutang pada tahun 2018-nya itu 350 per 70 sama dengan 5 kali, sesuai rumus yang tadi. Kemudian di 2019-nya perputaran piutangnya itu sebesar 225 per 75, jadi 3 kali. Nah, rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2018 itu 360 hari atau 1 tahun dibagi 5 kali, sama dengan 72 hari. Nah, rata-rata pengumpulan piutang untuk tahun 2019 itu sama 360 hari dibagi 3 kali sama dengan 120 hari. Begitu teman-teman. Nah, ada cara lain juga nih yang bisa digunakan perusahaan dalam menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang itu disajikan dalam ilustrasi berikut ini. PT AA mencatat nilai penjualan per tahun senilai 540 juta. Penjualan secara kredit seluruhnya selama 30 hari dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal penjualan kredit dilakukan akan diberikan potongan tunai sebanyak 2% atau 2/10 N per 30. Nah, dari seluruh jumlah penjualan kredit sebanyak 60% itu dibayarkan dalam waktu 10 hari dan sisanya dibayarkan pada periode normal atau 30 hari. Atas informasi yang tersaji, maka dapat dihitung hal-hal berikut ini. Di sampingnya ada perhitungannya. Yang A, jangka waktu penagihan atau day sales outstanding-nya itu ada di 0,60 dikali 10 plus 0,40 dikali 30 sama dengan 18 hari. Nah, untuk yang B, penjualan harian rata-rata atau average daily sales itu untuk asumsi 1 tahun atau 360 hari. Nah, itu 540 juta dibagi 360 hari sama dengan 1,50. Nah, untuk yang C, piutang PT AA selama setahun, rumusnya jangka waktu penagihan dikali penjualan harian rata-rata sama dengan 18 hari dikali 1,50 sama dengan 27. Untuk perputaran piutang, rumusnya penjualan dibagi piutang sama dengan kita masukin angkanya 540 dibagi 27 sama dengan 20 kali. Yang E, periode penagihan rata-rata itu 360 hari dibagi perputaran piutang, yaitu 360 hari dibagi yang D tadi 20 kali sama dengan 18 hari. Kemudian yang F, terakhir, jangka waktu penagihan itu rumusnya piutang usaha dibagi piutang usaha dikali penjualan dibagi 360 hari, yaitu 27. Seperti itu teman-teman, untuk cara menghitung perputaran piutang atau receivable turnover. Selanjutnya adalah anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci akibat penjualan kredit. Anggaran piutang itu membantu perusahaan dalam mengelola arus kas, menentukan kebijakan kredit, dan mengurangi resiko. Berikut merupakan contoh kasusnya. Jadi, PT Dikos itu melakukan perencanaan anggaran piutang selama 6 bulan pertama yang dimulai pada tahun 2020 dengan data penjualan non-kredit di 6 bulan pertama tahun 2020 itu sebagai berikut. Ada Januari sebesar 250 juta, Februari 270 juta, Maret 250 juta, April 240 juta, Mei dan Juni. Nah, piutang tersebut itu memiliki syarat pembayaran yakni mendapat diskon 4% jika membayar dalam waktu 20 hari. Tapi kalau misalkan nggak memanfaatkan diskon tersebut, pelanggan itu tetap harus membayar dalam waktu 60 hari. Dalam penjualan barang ini,
dianggap dilakukan pada awal bulan. Penjualan bulan November dan Desember 2019 itu masing-masing sebesar 230 juta dan 240 juta. PT Dikos itu kan menjual secara cicilan selama 6 bulan. Nah, biasanya pembeli itu bayar piutangnya dengan pola seperti ini. 40% langsung bayar cepat dan dapat diskon. 10% bayar di bulan yang sama tanpa diskon. 35% bayar di bulan berikutnya. 15% bayar 2 bulan setelahnya. Jadi di sini tuh diminta bagaimana anggaran pengumpulan piutang bulan Januari hingga Juni 2020. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan dari penjualan Januari 2020. Jadi Januari 2020 itu kan kita menerima pembayaran sebesar 250 juta. Tapi karena kita membayar di bulan yang sama dan dalam waktu kurang dari 20 hari atau 20 hari pas, maka kita tuh mendapat diskon sebesar 40% dan 4%. Jadi sama dengan 40% dikali 250 juta dikurang 4% lagi sama dengan 96 juta. Tapi jika kita tidak memanfaatkan diskon tersebut, maka kita hanya mendapat potongan sebesar 10%, yaitu 10% dikali 250 juta sama dengan 25 juta. Jadi total piutang yang kita terima atau total piutang yang dibayar pada bulan Januari itu sebesar 121 juta. Tapi bagaimana jika pembayaran itu dilakukan atau pembayaran tersebut kita terima pada bulan Februari? Karena 1 bulan setelahnya itu hanya mendapat potongan sebesar 35%, maka 35% dikali 250 juta sama dengan 87.500. Lalu jika pembayaran tersebut dibayar 2 bulan setelahnya atau dibayar pada bulan Maret, maka hanya mendapat potongan sebesar 15%, yaitu 250 juta dikali 15% sama dengan 37.500. Dan perhitungan hingga Juni 2020 akan dilakukan dengan perhitungan yang sama. Jadi intinya perusahaan itu bikin jadwal utang piutang masuk supaya tahu kapan ada uang tunai dari cicilan pelanggan. Saya Syahidah Nurul Mukminin akan melanjutkan materi tentang manajemen piutang. Kali ini saya akan membahas tentang pengendalian piutang. Manajer keuangan harus mampu mengendalikan piutang dengan menyusun umur piutang. Fungsinya agar memecahkan informasi piutang berdasarkan umur dari masing-masing rekening piutang. Jika piutang menunjukkan kecenderungan meningkat, maka periode pengumpulan piutang akan meningkat. Investasi yang makin tinggi mengakibatkan kenaikan biaya yang akan menurunkan profitabilitas. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang ada di samping aku ini. Ini merupakan contoh dari nilai piutang dari perusahaan PTBB dan PTCC. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan penagihan kredit. Nah, biasanya dalam kebijakan penagihan kredit ini, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sebelah. Terus juga teman-teman selain dari average collection period, teman-teman juga bisa menggunakan rumus aging of akun receivable. Nah, ini juga merupakan sebuah teknik memantau kredit dengan menggunakan jadwal yang menunjukkan presentasi dengan total sisa piutang yang masih belum dibayar untuk periode waktu tertentu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.